Baik, selamat malam Pak Sanggar dan selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi prinsip dan kode etik dalam bisnis. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Komang Ayu Tisasari, nomor absen 17, dan teman saya yaitu Made Kinanti Ayu Cahya Ningtyas, dengan nomor absen 30. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kinanti. Terima kasih. Baik Trisna, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bisnis sebagai profesi. Belakangan ini, bisnis dianggap sebagai sebuah profesi. Bahkan belakangan ini, bisnis seakan memonopoli sebutan profesi, tetapi sekaligus juga menyebabkan pengertian profesi menjadi rancu atau kehilangan pengertian dasarnya. Ini karena bisnis modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional. Berdasarkan pengertian profesi yang menekankan pada keahlian dan keterampilan tinggi, serta komitmen moral yang mendalam, maka jelas kiranya bahwa pekerjaan yang kotor tidak akan disebut sebagai profesi. Karena itu, sesungguhnya bisnis bukanlah sebuah profesi. Kalau bisnis dianggap sebagai pekerjaan kotor, kendati kata profesi, profesional, dan profesionalisme sering begitu diobral dalam kaitan dengan kegiatan bisnis. Namun, pihak lain tidak dapat disangkal bahwa ada banyak orang bisnis dan juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan dan kegiatan bisnisnya sebagai sebuah profesi dalam pengertiannya sebagaimana kita jelaskan tadi. Mereka tidak hanya mempunyai keahlian dan keterampilan yang tinggi, tapi juga punya komitmen dan moral yang mendalam. Karena itu, bukan tidak mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah profesi dalam pengertiannya yang sebenar-benarnya, bahkan menjadi profesi yang luhur. Baik, selanjutnya ada pandangan praktis realistis. Dalam pandangan ini ditegaskan secara jelas bahwa tujuan utama bisnis, bahkan tujuan satu-satunya adalah mencari keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dalam bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Selanjutnya ada pandangan ideal. Menurut pandangan ini, bisnis tidak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan utama bisnis. Tanpa keuntungan, bisnis tidak bisa bertahan. Namun, keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis, yaitu bahwa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu menguraikan perbandingan kode etik. Perbedaan antara prinsip dan kode etik dalam bisnis terletak pada fokus dan fungsinya. Prinsip etika bisnis merupakan kumpulan nilai dan pedoman yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan operasional bisnis. Prinsip ini bersifat lebih umum dan mendasari bagaimana sebuah bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika. Sementara itu, kode etik adalah pedoman yang lebih spesifik mengenai perbuatan, tingkah laku, dan sikap pekerja. Dengan membandingkan beberapa contoh kode etik profesi, tidaklah mudah untuk mencoba memahami apakah ada nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma dasar yang berlaku universal untuk semua profesi. Jadi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Contoh pengertian umum untuk yang pertama, BPK adalah kepentingan negara. Yang kedua, auditor internal adalah manajemen suatu entitas atau suatu bisnis. Yang ketiga, psikologi adalah klien atau individu, kelompok, institusi. Yang keempat, ada advokat adalah klien dan demi penegakan hukum dan keadilan. Yang kedua, ada kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Meskipun kompetensi yang menyangkut pengetahuan ada yang secara eksplisit diatur dalam kode etik, misalnya kode etik psikologi. Ada juga yang tidak diatur dalam kode etik karena sudah diatur dalam peraturan perundangan, misalnya kode etik advokat dan BPK.
atau tidak diatur dalam kode etik tetapi diserahkan kepada kebijakan atau peraturan perusahaan, misalnya kode etik audit internal. Yang ketiga, aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan dengan lainnya. Yang terakhir, tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menunjang citra dan martabat profesi yang luhur. Semua kode etik menjelaskan karakter utama, prinsip-prinsip, atau nilai dasar ini, walaupun tidak ada keseragaman mengenai jumlah, konsep, atau istilah yang digunakan. Baik, terima kasih Kiki. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan kode etik, yang dimana perbedaan ketiga kode etik lainnya itu tentang IAI, IAPI, dan AAIP, yakni dalam hal yang pertama itu senioritas anggota. Kode etik IAI secara tegas menyatakan tanggung jawab dari anggota termasuk kategori akuntan profesional senior, yakni direktur, komisaris, pejabat, atau karyawan senior yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas dan membuat keputusan tentang perolehan penempatan dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik, dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja. IAI menyadari benar bahwa ada sebagian anggota yang termasuk dalam kategori senior adalah para pelaku tata kelola atau governance di entitas tempat mereka bekerja. Semisalnya itu direktur, komisaris, yang dimana kondisi ini tidak banyak ditemui para anggota AAIPI dan IAPI. Baik, untuk yang kedua itu terdapat perbedaan tentang benturan kepentingan. Kode etik IAI dan kode etik IAPI secara tegas membahas benturan kepentingan conflict of interest yang mungkin dihadapi oleh anggota mereka. Namun hal ini tidak diatur dalam KE AIPI. Penyebab tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai benturan kepentingan bagi para APIP karena sifat penugasan mereka yang berbeda berdasarkan kewenangan sesuai peraturan yang berlaku. Dan para auditnya adalah para penyelenggara negara, yang dimana dalam hal ini para anggota AAIPI tidak perlu melakukan pencarian dan pemilihan klien. Hal yang berbeda dengan para anggota IAI dan IAPI, di mana mereka harus menjual jasa kepada para klien potensial. Dalam kondisi ini sangat mungkin terjadi benturan kepentingan dalam berbagai bentuknya. Perbedaan terbesar adalah dari latar belakang para anggotanya. IAI sebagai organisasi profesi tertua memiliki latar belakang anggota paling beragam dibandingkan kedua organisasi profesi lainnya. IAPI dan AAIPI lebih keanggotaan yang eksklusif. Seorang akuntan bisa saja menjadi lebih dari satu organisasi profesi, misalnya menjadi anggota IAI dan IAPI. Anggota IAI dan AAIPI, perbedaan ini adalah wajar karena perbedaan kepentingan yang diwadahi masing-masing organisasi profesi tersebut. Perbedaan terbesar adalah dari latar belakang para anggotanya. IAI sebagai organisasi profesi tertua memiliki latar belakang anggota paling beragam dibandingkan kedua organisasi profesi lainnya, yang dimana IAPI dan AAIPI lebih keanggotaan yang eksklusif. Seorang akuntan itu bisa saja menjadi lebih dari satu organisasi profesi, misalnya itu menjadi anggota IAI dan IAPI, anggota IAI dan AAIPI. Perbedaan ini adalah wajar karena perbedaan kepentingan yang diwadahi masing-masing organisasi profesi tersebut dan sebagaimana diatur oleh regulasi yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan kode etik profesi, terutama yang spesifik sesuai kondisi anggota. Untuk materi ketiga, di sini saya akan membawakan tentang contoh kode etik di tempat kerja. Kebijakan kode etik mengenai konflik kepentingan menetapkan batasan yang jelas untuk mencegah karyawan mengambil keputusan yang dapat menguntungkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan perusahaan.
Hal ini memastikan bahwa keputusan bisnis didasarkan pada kepentingan terbaik perusahaan dan bukan pengaruh eksternal. Terdapat sebuah contoh, yaitu sebuah perusahaan jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk mengungkapkan kepentingan keuangan apapun di perusahaan tempat mereka berbisnis, seperti memiliki saham atau memiliki anggota keluarga yang dipekerjakan oleh organisasi mitra. Contoh kasus lainnya ialah di mana kasus SNP Finance yang pertaruhan rusaknya reputasi akuntan publik. Sanksi yang diterima 2 AP dan 1 KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan 1 KAP itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal hasil tersebut pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan, sehingga menyebabkan kerugian bagi banyak pihak termasuk perbankan. OJK menilai AP Marlina dan AP Merliana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK nomor 13 garis miring. OJK menilai AP Marlina dan AP Merliana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK nomor 13 garis miring POJK.03 garis miring 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Ini sebagaimana tertera dalam penjelasan pasal 39 huruf B POJK nomor 13 garis miring POJK.03 garis miring 2017. Yang dimana bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP, yaitu melakukan yang pertama adanya manipulasi laporan keuangan, yang kedua membantu melakukan manipulasi laporan keuangan, dan yang ketiga memasukkan data laporan keuangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Baik, berikut materi yang telah kami sampaikan. Untuk sesi tanya jawab bisa bertanya di kolom komentar beserta nama dan NIM. Untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu etika bisnis dan profesi semakin berkembang menjadi suatu profesi yang menuntut keahlian, keterampilan tinggi, dan komitmen moral mendalam. Terdapat 2 pandangan mengenai bisnis, yaitu pandangan praktis yang menekankan keuntungan sebagai tujuan utama dan pandangan ideal yang melihat bisnis sebagai upaya melayani kebutuhan masyarakat dengan keuntungan sebagai konsekuensi logis. Dalam etika bisnis, terdapat perbedaan antara prinsip etika dan kode etik. Prinsip etika bisnis berfungsi sebagai pedoman umum dalam pengambilan keputusan, sedangkan kode etik lebih spesifik dalam mengatur perilaku individu di lingkungan bisnis. Perbandingan kode etik dalam beberapa profesi menunjukkan bahwa semua profesi memiliki nilai dasar yang berkaitan dengan kepentingan umum, kompetensi, dan aturan perilaku. Terima kasih atas teman-teman dan Pak Sunar. Mohon maaf dari kelompok 4 jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Kami tutup dengan selamat malam. Terima kasih.